Ini komentar umat Katolik saat merespon video nomor 267. Anda punya argumentasi tentang ateis dan Islam yang selamat, justru Anda bodoh dan otak dengkul. Apakah Anda merasa paling tahu kehendak Allah sehingga merasa bahwa kaum ateis dan Islam tidak akan masuk surga? Protestan otak dengkul merasa paling tahu siapa yang akan selamat, merasa lebih hebat dari Tuhan. Jika Anda seorang Katolik, saksikan video ini secara utuh, agar Anda tidak salah paham, karena saya akan menjawab argumen yang menyimpang itu, karena pengaruh ajaran Konsili Vatikan II secara Alkitabiah. Dan di dalam video ini juga, saya akan membuktikan bahwa klaim Gereja Roma didirikan oleh Kristus di atas Rasul Petrus perlu diragukan kebenarannya. Izinkan saya mengomentari komentar itu dalam beberapa poin. Yang pertama, komentar umat Katolik itu dipengaruhi oleh Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa seorang ateis bisa selamat jika ia mengikuti hati nuraninya, dan juga seorang Muslim bisa masuk dalam rencana keselamatan. Dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa ini bukan ajaran Alkitab, tetapi hasil dari Konsili Vatikan II yang diprakarsai oleh Paus Yohanes ke-23. Hal ini dinyatakan oleh Uskup Robert Barron berikut ini. So let's start with the most awkward of the awkward questions. Yeah. I don't really care about this question particularly much, but I get this question a lot, which is, as a Jew, how does it feel that there are other religions that don't think you're getting into heaven? So let me ask you, what's the Catholic view on who gets into heaven and who doesn't? I feel like I lead a pretty good life, a very religiously based life in which I try to keep not just the 10 commandments, but a solid 603 other commandments as well. And I spend an awful lot of my time promulgating what I would consider to be Judeo-Christian virtues, particularly in Western societies. So what's the Catholic view of me? Am I basically screwed here? No. The Catholic view, go back to the Second Vatican Council, says it very clearly. I mean, Christ is the privileged route to salvation. I mean, God so loved the world, he gave his only son that we might find eternal life. So that's the privileged route. However, Vatican II clearly teaches that someone outside the explicit Christian faith can be saved. Now, they're saved through the grace of Christ, indirectly received. So, I mean, the grace is coming from Christ, but it might be received according to your conscience. So if you're following your conscience sincerely, or in your case, you're following the commandments of the law sincerely, yeah, you can be saved. Now, that doesn't conduce to a complete relativism. We still would say the privileged route and the route that God has offered to humanity is the route of his son. But no, you can be saved. Even Vatican II says an atheist of goodwill can be saved, because in following his conscience, if he does, John Henry Newman said the conscience is the aboriginal vicar of Christ in the soul. It's a very interesting characterization, that it is, in fact, the voice of Christ. If he's the Logos made flesh, right? He's the divine mind or reason made flesh. That when I follow my conscience, I'm following him, whether I know it explicitly or not. So even the atheist, Vatican II teaches, of goodwill, can be saved. So is Catholic... Nah, demikian juga mengenai Muslim bisa selamat dinyatakan di dalam Katekismus nomor 841. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Saya bukanlah seperti Santo Allegro, seorang Romo Katolik yang mengatakan bahwa John Calvin dan Martin Luther terlempar dari sorga, dan hanya Katolik yang ada di sorga. Perhatikan berikut ini. Terus Romo sudah tahu kalau nanti Romo masuk surga. Orang Katolik itu ada di surga, ya. Hanya kalau kadang-kadang dia mau macam-macam, ya dia terlempar dari surga, seperti Protestan. Luther, Calvin, dan Zwingli itu kan terlempar dari surga dan menciptakan Protestan yang ada di luar surga itu. Pernyataan Santo Allegro itu terlontar karena beliau pikir gerejanya adalah pemegang kunci sorga. Padahal tidak ada satu pun ayat kitab suci yang mengatakan bahwa hanya Katolik yang ada di sorga. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, akan diselamatkan. Bukan masuk menjadi anggota gereja Katolik, maka diselamatkan. Jadi yang sok tahu itu adalah si Romo ini. Dan sebagai pengamat gerakan kultus, saya sangat memahami mengapa Santo Allegro mengatakan bahwa orang yang keluar dari gereja Katolik tidak ada di sorga. Karena sebagai anggota kultus, Santo Allegro diajarkan bahwa keselamatan seseorang itu ditentukan oleh gerejanya. Teknik cuci otak ini disebut sebagai dispensing of existence, yaitu teknik cuci otak yang dijelaskan oleh Robert J. Lifton di dalam bukunya
Thought Reform and the Psychology of Totalism, a Study of Brainwashing in China. Teknik cuci otak ini mengindoktrinisasi anggota suatu grup kultus bahwa keselamatan kekal itu ada di tangan pemimpin kultusnya. Jika seseorang bergabung menjadi anggota suatu grup kultus, maka ia akan selamat atau masuk surga. Tetapi jika ada anggotanya yang keluar dari grup kultusnya, maka ia tidak selamat atau masuk neraka. Hal ini telah dibahas di dalam video nomor 243. Nah, mari kita lihat Katekismus nomor 846 yang mengatakan berikut ini. Maka dari itu andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Ini artinya, seseorang yang tahu tentang gereja Katolik tetapi tidak mau atau keluar atau tidak mau menjadi anggota gereja Katolik, maka orang itu tidak akan selamat. Dalam konteks John Calvin dan Martin Luther, mereka tidak selamat karena John Calvin dan Martin Luther keluar dan menolak gereja Roma. Jadi sebetulnya, secara tidak langsung katekismus itu ingin mengatakan bahwa keselamatan seseorang itu tergantung kepada bergabungnya seseorang menjadi anggota gereja Roma. Ajaran kultus itu memiliki beberapa dampak secara psikologi bagi anggota gereja Roma yang ingin keluar. Pertama, mengintimidasi, mengeksploitasi, dan mengontrol secara psikologi agar anggotanya takut untuk keluar karena ia dihukum tidak akan selamat. Kedua, menghambat kebebasan seseorang untuk memilih keyakinannya berdasarkan hati nuraninya karena ditakut-takuti tidak akan selamat. Dan ketiga, untuk menjaga anggotanya tetap setia dan taat kepada gereja jika ingin selamat. Mari kita lihat kutipan dari buku Combating Cult Mind Control berikut ini. Kriteria terakhir untuk menilai suatu kelompok adalah kebebasan anggotanya untuk keluar meninggalkan grupnya. Sederhananya, anggota kultus yang berbahaya terpenjara secara psikologis. Seperti yang telah saya jelaskan, kultus yang berbahaya menanamkan fobia ke dalam pikiran anggotanya sehingga mereka takut meninggalkan grupnya itu. Dengan demikian, maka pintu kebebasan memilih bagi anggotanya tertutup. Orang memiliki kebebasan untuk bergabung, tetapi orang tidak memiliki kebebasan untuk keluar meninggalkan grup berbahayanya. Bahkan, di mata kultus yang berbahaya, tidak ada alasan yang sah bagi seseorang untuk meninggalkan grupnya itu. Yang dimaksud dengan pernyataan tidak ada alasan yang sah bagi anggota kultus untuk keluar dari kelompoknya adalah, apapun juga yang terjadi, pihak yang selalu disalahkan adalah pihak anggota yang keluar atau murtad. Tidak pernah terpikirkan bahwa pihak yang salah sebenarnya adalah grup atau pemimpin kultusnya. Semua anggota kultus diajarkan bahwa pihak yang salah adalah yang keluar atau murtad, sehingga selalu pihak yang keluar beroleh intimidasi secara verbal berupa hujatan, seperti tidak kuat iman, tergoda hidup keduniawian, tergoda seks dan lain-lain hal negatif dituduhkan kepada anggotanya yang murtad. Dalam konteks Martin Luther, kita bisa melihat caci maki dari umat Katolik dilontarkan kepada Martin Luther. Padahal jika kita telusuri sesuai dengan sejarahnya, pihak yang salah adalah gereja Roma yang waktu itu dipimpin oleh Paus Leo ke-10. Mari kita dengar hujatan dari Santo Alegori berikut ini. Jelas sakit hati mengajar bagi Katolik tapi bicara masalah Protestan. Kan sudah saya bilang, Protestan itu kan versi rusaknya Katolik. Jadi orang Katolik harus tahu supaya jangan menganut Protestantisme, bukan? Memangnya Protestan itu datang dari mana? Ya datang dari orang Katolik yang membangkang. Hasilnya ya kamu membangkang, kan? Dan siapa sebenarnya raja pembangkang? Ya iblis. Coba kita renungkan baik-baik ajaran gereja Roma yang menggelikan ini. Karena sebenarnya sebuah jebakan Batman, tetapi jebakan ini diklaim bersumber dari Tuhan sendiri. Pertama, dikatakan seorang Muslim bisa selamat. Kedua, jika seorang Katolik yang keluar dari gereja Roma dikatakan tidak akan selamat. Nah, misalnya ada seorang Muslim tertarik menjadi seorang Katolik dan dibaptis, maka ia menjadi seorang Katolik. Dan setelah ia ingin keluar dari Katolik,
maka ia diancam tidak akan selamat. Coba Anda renungkan baik-baik ajaran ini. Bukankah ini jebakan Batman? Pertanyaannya adalah, bukankah ia lebih baik tetap menjadi Muslim karena ia bisa selamat menurut ajaran Katolik dibandingkan jadi Katolik tetapi dihukum tidak selamat jika murtad? Coba Anda renungkan baik-baik ajaran manusia ini. Bukankah ini jebakan Batman? Dan bandingkan dengan ajaran kitab suci yang mengajarkan di luar Kristus, tidak selamat. Tidak soal Anda ateis ataupun Muslim. Anda tidak percaya maka tidak selamat. Tidak ada jebakan Batman. Inilah maksud Stephen Hassan saat mengatakan, menjadi anggota kultus berarti Anda terpenjara secara psikologi, dan orang dirayu dengan berbagai cara agar mau bergabung menjadi anggota kultus. Tetapi setelah bergabung, ia sulit keluar karena ditakut-takuti tidak selamat. Jadi lebih baik ia tetap di agama lamanya karena ia memiliki potensi selamat, dibandingkan bergabung dengan agama barunya tetapi ditakut-takuti tidak selamat. Ini adalah praktik sebuah kultus berkedok agama Kristen. Kedua, kita kembali menjawab komentar yang disampaikan oleh umat Katolik ini. Setelah saya perlihatkan video dari Santo Allegro yang mengatakan bahwa orang Katolik yang ada di sorga sedangkan Protestan tidak, maka jelas tuduhan Anda itu lebih cocok ditujukan kepada Santo Allegro. Dan sebenarnya, untuk mengetahui siapa yang ada di sorga dan siapa yang bukan, tidaklah sulit sama sekali karena Alkitab menyatakannya. Dan ini bukan opini saya pribadi, tetapi apa kata Alkitab? Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa hanya orang yang percaya kepada Kristus akan selamat dan bersamanya di sorga. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. perhatikan kalimat ayat itu mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mari fokus kepada kalimat setiap orang yang percaya. Ini berarti hanya orang yang percaya kepada Kristus yang bisa beroleh hidup kekal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang ateis yang menolak adanya Allah bisa percaya kepada Kristus yang adalah Allah? Atau seorang Muslim yang hanya percaya kepada Yesus sebagai Nabi, tetapi menolak Yesus sebagai Allah, apakah Muslim bisa selamat jika ia tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah? Dan ada satu lagi ayat di Kisah Para Rasul yang mengatakan, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. nah, apakah seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah dan Muslim yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, apa mereka sekarang mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Saya yakin tidak. Jika memang seorang ateis dan Muslim sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa selamat seperti yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II? Namun demikian, saya tahu bahwa Anda diajarkan oleh Romo bahwa ateis dan Muslim bisa selamat karena dalam kondisi ketidakbersalahan mereka, yaitu mereka tidak tahu tentang Kristus. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka, yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Tetapi sayangnya, semua itu hanyalah sebuah rasionalisasi pembenaran diri, karena faktanya, Muslim tahu tentang kisah Nabi Isa Al-Masih, yang merupakan nama Arab dari Yesus Kristus. Jadi Muslim tahu tentang Tuhan Yesus, sehingga tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran. Nah, bagaimana dengan ateis yang tidak tahu tentang Kristus dan gerejanya? Saya ingin Anda mendengar penjelasan mengenai hal ini, yaitu masalah orang-orang yang karena ketidakbersalahannya bisa selamat dari channel Katolik tradisionalis. Dan penjelasannya akan mengejutkan Anda. Paus Pius ke-9 membuat pernyataan-pernyataan tentang perkara keselamatan yang disalahgunakan dan disalahpahami banyak orang. Masalah itu akan diulas dalam video ini. Orang pertama-tama harus mengakui bahwa dogma di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan dan perlunya iman Kristiani atau Katolik sudah didefinisikan dan dibereskan bahkan sebelum Paus Pius ke-9 lahir.
Gereja Katolik sudah mendeklarasikan secara dogmatis bahwa iman Katolik dan pembaptisan diperlukan untuk keselamatan. Gereja sudah menyatakan bahwa semua orang yang meninggal sebagai orang-orang pagan, Yahudi, bidah, dan skismatis tidak selamat, dan bahwa tidak ada nama di bawah surga yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus, yang olehnya mereka harus diselamatkan. Mengenai orang-orang dewasa yang tidak sempat mendengar Injil, gereja mengajarkan bahwa mereka tidak dapat diselamatkan tanpa iman Kristiani atau Katolik. Orang-orang dewasa yang mengalami ketidaktahuan semacam itu tidak terkutuk karena dosa ketidakberimanan atau karena dosa tidak mendengar Injil. Namun mereka terkutuk karena dosa-dosa mereka yang lain. Santo Thomas Aquinas menuangkannya dengan baik ketika dia berkata demikian, tanda kutip, tetapi jika dipandang dalam bentuk negasi murni, seperti yang didapati pada mereka yang tidak pernah mendengar apa-apa tentang iman, ketidakberimanan sifatnya bukanlah dosa, melainkan hukuman. Karena ketidaktahuan semacam itu tentang hal-hal ilahi merupakan akibat dari dosa nenek moyang pertama kita. Namun orang-orang kafir semacam ini, yaitu mereka yang tidak memiliki iman akibat ketidaktahuan dan bukan pertentangan, kenyataannya terkutuk karena dosa-dosa lainnya. Dosa-dosa yang tidak dapat diampuni tanpa iman. Namun mereka terkutuk bukan karena dosa ketidakberimanan. Oleh sebab itulah Tuhan kita berkata, Yohanes 15 ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan berbicara kepada mereka, mereka tidak akan berdosa. Agustinus menjabarkan bahwa perkataan itu mengacu kepada dosa yang mereka perbuat dengan tidak percaya akan Kristus. Kutip tutup. Inilah ajaran tradisional gereja yang diartikulasikan oleh banyak orang kudus dan dokter gereja. Dan yang terpenting pada perkara ini, ajaran ini terbukti dari ajaran Tahta Santo Petrus. Nah, jika Anda ingin mengetahui kutipan lengkap dari channel Katolik Tradisionalis itu, link videonya ada di kolom deskripsi. Tetapi intinya sangat jelas, yaitu menurut Konsili Vatikan Pertama dan konsili-konsili sebelumnya, tidak ada seorang pun yang selamat kecuali mereka beriman kepada Gereja Katolik Roma. Jadi sangat jelas bahwa seorang ateis, meskipun ia tidak tahu tentang Yesus dan gerejanya, tidak akan selamat. Demikian juga Muslim yang masuk ke dalam kategori bidat tidak akan selamat. Poin ketiga, kita tahu bersama bahwa Gereja Roma banyak mengklaim banyak hal. Misalnya Gereja Roma didirikan oleh Yesus sendiri, tradisi suci diklaim bersumber dari Tuhan sendiri dan para rasul, dan Gereja Roma mengklaim menjaga dan memelihara ajaran tradisi suci dengan setia. Nah, saya memiliki tantangan kepada umat Katolik yang kebetulan mengunjungi channel ini. Dan jika sanggup menyanggahnya dengan akal sehat, maka saya tidak akan membahas ajaran Gereja Katolik di channel ini. Tetapi jika Anda tidak sanggup menjawabnya dengan akal sehat, maka semestinya Anda mulai berpikir tentang Gereja Roma ini, apakah benar-benar gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri atau semua klaim-klaim Gereja Roma itu palsu? Tantangannya sederhana, yaitu dogma keselamatan adalah inti dari kedatangan Kristus ke dunia ini, yaitu Kristus datang untuk menebus dosa manusia sehingga manusia bisa selamat dan beroleh hidup kekal. Alkitab mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. ini artinya hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi Konsili Vatikan Kedua mengajarkan ateis bisa selamat dan Muslim juga bisa masuk dalam rencana keselamatan. Ini artinya ajaran Kristus dan Rasul Petrus bertentangan dengan ajaran Gereja Roma. Sekali lagi saya tegaskan, ini berarti ajaran Alkitab tentang jalan menuju kepada keselamatan bertentangan dengan ajaran Gereja Roma. Bahkan jika Anda mau jujur, ajaran keselamatan Gereja Roma setelah Konsili Vatikan Kedua dengan konsili-konsili sebelumnya saling bertentangan. Nah, Gereja Katolik mengklaim bahwa Yesus mendirikan Gereja Katolik dan magisteriumnya menjaga kemurnian dan keotentikan tradisi suci. Maka dengan demikian, seharusnya ajaran keselamatan yang Yesus dan para rasul ajarkan dengan apa yang Gereja Katolik Roma ajarkan adalah sama. Tidak ada perubahan, tetapi faktanya telah terjadi perubahan yang radikal
antara ajaran Yesus dengan ajaran Konsili Vatikan II. Nah, bagaimana mungkin ajaran keselamatan yang diajarkan Yesus dan para rasul bisa berbeda dengan Konsili Vatikan II? Dan tantangan terakhir bagi umat Katolik yaitu, siapa bapak-bapak gereja awal yang mengajarkan bahwa ateis dan Muslim bisa selamat? Dan saya ingin Anda merenungkan klaim-klaim bombastis Gereja Roma dan bandingkanlah perbedaan-perbedaan antara ajaran Alkitab dengan Gereja Roma. Dan jika Anda mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, berarti semua klaim-klaim Gereja Roma patut dipertimbangkan kebenarannya. Apakah Anda yakin ingin menggantungkan kehidupan kekal Anda di atas klaim-klaim Gereja Roma? Tolong pikirkan baik-baik.